yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Jalan Jabatan BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sahruni SPDI, salah satu guru di MA Ar-Rasyid Bangkala, sekaligus mahasiswa PPG PAI BED 4 2025 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 21001251140. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Ar-Rasyid Bangkala kelas 10 dengan materi Hadis, Sunnah, Khabar, dan Asar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua anak-anak sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Ya, sekarang siapkan dulu. Said Kamal. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa sebelum belajar apa tak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, jadi sekarang kita absen dulu ya. Absen dulu. Ya, berapa orang yang tidak hadir hari ini? 3, Bu. Kenapa tidak hadir? Apa ada suratnya? Ada surat izinnya? Tidak ada, Bu. Kenapa ada atau ada temannya yang dihubungi? Iya, Bu. Ada. Apa deh, kenapa? Sakit kemarin, Bu. Tidak pergi sekolah. Oh iya, sakit ya. Jadi tolong dengar dulu yang hadir ya. Ya, Bu. Nurbianti, Sinar, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Hamka, Hadir, Bu. Fitra. Hadir, Bu. Jadi kita sebagai warga Indonesia, kita wajib untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa pimpin di depan temannya? Hadir, Bu. Ya, silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Berdiri di sini, nak. Panggil teman saya. Sama-sama. Ya, kita sudah siap. Ya, Bu. Bisa lagu berdiri, jalan
sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, saya mau tanya dulu, siapa-siapa yang masih ingat pelajaran atau bab sebelumnya yang sebelum kita masuk di semester 2 ini di pembahasan? Oh ya, silakan. Pelajaran apa itu? Struktur ayat dan surah dalam Al-Quran. Oh iya, apa-apa saja itu pengertiannya, pembahasannya di dalam? Tentang apa, Nak? Tentang hadis, Bu. Oh ya, hadis apa itu? Hadis mempunyai 3 makna yang populer, yaitu sebagai berikut. Ya, sebutkan. Al-Jadid, Terus? Al-Qarib, Ya. Al-Kahabar, Bu. Oh iya, itu ada 3 pembahasan di dalam hadis. Jadi yang lalu itu sebelum kita libur, kita memasuki bab sebelumnya itu adalah bab 6 ya. Jadi kita lanjut di bab 7 untuk semester 2. Karena jadi itu pembahasannya untuk semester sebelumnya. Ya, jadi kita tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ada yang bisa bacakan di atas dulu? Ya, silakan Amira. Memahami, menyajikan kesimpulan, dan mengomunikasikan materi tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Ya. Memahami, penyajian kesimpulan, dan mengomunikasikan materi tentang persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khabar, serta atsar. Memahami, penyajian kesimpulan, dan mengomunikasikan materi tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Kalian pernah mendengar kata hadis? Ya. Pernah? Pernah, Bu. Ya, di mana itu, Nak? Di Al-Quran. Ya, tentang hadis-hadis apa itu? Dalam surat apa? Hadis apa? Surah Al-Qariyah, Bu. Ya. Al-Qariyah, tolong dibaca. Coba baca dulu surah Al-Qariyah. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah, mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Yauma yakunul nasu kal-farasul mabsus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfus, wa amma man saqulat mawasinuhu fa huwa fi ishatir radiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, itu surah Al-Qariyah. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang pengertian hadis, sunnah, dan asar. Ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Jadi apa itu pengertian hadis, apa itu asar, dan khabar. Ya, jadi hadis itu adalah menurut bahasa mempunyai 3 makna, yaitu al-jadid artinya baru, al-qarib artinya dekat atau baru saja terjadi, dan al-khabar artinya berita atau informasi. 3. Ya, jadi sebelum kita mendalami pelajaran atau pembahasan hari ini tentang hadis, sunnah, khabar, dan asar, kita tonton video dulu ini ya, Nak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini rekan-rekan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam materi Quran hadis. Pembahasan pada materi Quran hadis kali ini kita akan membahas tentang hadis, sunnah, asar, dan khabar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. 2. Peserta didik dapat membedakan antara hadis, sunnah, khabar, dan asar. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan dari hadis, sunnah, khabar, dan asar. Mari kita bahas satu persatu tentang apa itu hadis, sunnah, khabar, dan asar.
1. Hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab hadatsa yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadis tergantung disiplin ilmu ulama yang mendefinisikannya. Misalnya, para ulama usul fikih, yaitu ulama yang selalu bergelut dalam ilmu usul dan banyak mempelajari tentang hukum syariat, maka mereka memiliki pengertian sendiri tentang apa itu hadis. Begitu pula dengan ulama fikih misalnya, mereka memiliki pengertian sendiri tentang apa itu hadis. Belum lagi menurut ulama hadis. Jadi, bagaimana pengertian hadis itu? Hadis menurut ulama usul adalah kullu ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu Qur'anil karim min qaulin wa fi'lin aw taqririn mimma yuslahu an yakuna dalilan li hukmi syar'iyyin. Artinya bahwa hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'anul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Dalam pengertian itu, ulama usul hanya mendefinisikan hadis pada hal-hal yang berhubungan dengan syara saja. Selain itu, ulama usul menganggap bukan hadis, misalnya urusan berpakaian dan sebagainya, karena tidak terkait dengan dalil asal sebuah hukum. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis adalah kullu ma sabata min nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardhi wal wajibi, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu dan wajib. Para fuqaha mengartikan yang demikian dikarenakan segala sesuatu hukum yang berlabel wajib pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Qur'an. Oleh sebab itu, yang terdapat dalam hadis adalah sesuatu yang bukan wajib karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau mungkin hanya penjelasannya saja. Adapun hadis menurut ulama hadis itu sendiri adalah kullu ma athara 'an nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khaliqatin aw khaliqatin. Artinya, segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Sebagaimana penjelasan Fathur Rahman yang menukil pendapat jumhur mayoritas ulama hadis bahwa hadis adalah ma udhifa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw nahwuha. Artinya, bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan yang sebagainya. Kesimpulannya, ulama hadis membahas pribadi dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh panutan atau pemimpin yang telah diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah wa qudwah, sebagai teladan dan tuntunan. Oleh sebab itu, ulama hadis mencatat semua yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik yang berhubungan dengan hukum syara maupun tidak termasuk adalah bagian dari hadis. Yang kedua adalah sunnah. Seperti juga pada definisi hadis, terjadi juga perbedaan definisi sunnah menurut para ulama. Lagi-lagi perbedaan tersebut. Ya, jadi sesudah kita melihat video tadi, apa-apa saja yang kita lihat atau kita pahami di dalam materi atau video tadi. Ya, ada tentang hadis, sunnah, tentang hadis ya. Jadi di sini ada pengertian hadis menurut bahasa dan menurut istilah. Siapa yang bisa? Apa itu pengertian hadis menurut bahasa dan menurut istilah? Karena tadi sudah disampaikan di video ya. Siapa yang bisa nak? Siapa yang bisa?
Saya, Bu. Ya, silakan Citra. Apa itu hadis menurut bahasa dan menurut istilah? Hadis menurut bahasa. Menurut bahasa etimologi, hadis mempunyai 3 makna yang populer, yaitu sebagai berikut. A. Al-jadid, artinya yang baru, lawan dari kata al-qadim, artinya lama atau yang terdahulu. Oleh karena itu, kitab Al-Quran sering disebut kalam qadim, kalam yang paling lama, sehingga segala sesuatu yang datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut hadis yang berarti baru. Ya, silakan Nurdi. Bagian 2 itu ada kan 3 bagian. Silakan. Bagian D apa itu? Al-Qarib, Ya, al-qarib artinya dekat atau baru saja terjadi. Misalnya perkataan berikut. baca hadisnya. Apa yang ada hadisnya di situ? Hadithul afdi bil Islam. Ya, artinya Belum lama baru saja masuk Islam. ya, lanjut. Amira apa saja di situ ya? Yang kedua, yang ketiga al-khabar. Al-khabar artinya berita atau informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam Al-Quran disebut sebagai berikut. Wa amma binikmati rabbika fahaddits, dan artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya, hendaklah nyatakan dengan Syukur. Jadi ada 3 bagian tentang pengertian hadis menurut bahasa. Nah, siapa yang bisa di sini pengertian hadis menurut istilah? Ya, Sinar, silakan Sinar. Menurut istilah, pengertian hadis menurut istilah adalah ada di ya. Menurut istilah terminologi, ada 2 pemahaman makna hadis, yaitu pemahaman terbatas atau khusus kepada Nabi Muhammad SAW, Iya, dan pemahaman dan memahami secara luas, yaitu kepada selain Nabi Muhammad SAW. ya, jadi itu ada sebagian teman-teman tak yang tahu tentang pengertian hadis menurut istilah dan menurut bahasa. Nah, kalau menurut istilah terbagi atas 3 dan ada hadisnya. Terus menurut istilah ada 2 pemahaman makna hadis, yaitu pemahaman terbatas atau khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan pemahaman luas, yaitu kepada selain Nabi Muhammad SAW. Jadi ada untuk pemahaman Nabi Muhammad SAW dan ada selain Nabi, ya. Jadi itu tentang pengertian hadis menurut istilah. Jadi tadi kita sudah bahas tentang pengertian hadis menurut bahasa dan menurut istilah. Jadi kita sudah kalian sudah pahami hadis menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, terus kita lanjut di macam-macam hadis. Nah, di sini ada beberapa macam-macam hadis, ada berapa bagian? Ada 4. Nah, di sini hadis dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu ada namanya hadis qauliyah, ada namanya hadis fi'liyah, terus ada hadis takririyah dan hadis hammiyah. Nah, kalau di sini, kalau hadis qauliyah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan atau ucapan beliau. Sedangkan hadis fi'liyah adalah hadis Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan atau cara beliau beribadah, seperti cara beliau salat, puasa, haji, dan sebagainya. Nah, yang ketiga hadis takririyah. Hadis takririyah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa penetapan atau penilaian beliau terhadap yang diucapkan atau yang dilakukan para sahabat. Dan yang terakhir adalah hadis hammiyah.
Hamiyah adalah hadis yang menceritakan keinginan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sesuatu, tetapi belum terrealisasikan. Hanya sedikit ditemukan hadis hamiyah. Jadi itu ada 4 macam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ada tentang beliau perkataannya. Jadi perkataan kita itu harus baik kepada sesama, ya, tutur kata kita. Nah, terus surat fidyah itu adalah seperti cara beliau salat. Nah, kita tata cara salat kita bagaimana, ya? Jadi ada tata cara salat. Nah, salat puasa. Ini puasa yang sangat biasa, sangat berat, ya. Apalagi, tapi kalau itu perempuan memang kalau puasa, nah ada dalam 1 bulan itu kalau kita untuk perempuan ada memang banyak untuk puasa, ya ada. Tapi laki-laki itu harus full puasanya kalau tidak sakit, jadi harus full. Nah, di sini juga ada haji. Haji itu bagi orang yang mampu, ya nak. Jadi jangan dibilang uang dipinjam baru kita naik haji atau umrah, jangan, ya nak. Di sini haji itu adalah bagi orang yang mampu. Nah, di sini ada hadis takririyah. Hadis takririyah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa penetapan atau penilaian beliau terhadap yang diucapkan atau yang dilakukan para sahabat. Nah, di sini kayak kita ini di dalam ruangan, ada teman yang berbicara kasar atau perbuatannya tidak baik, kita jangan langsung tegur. Nah, kita dekati dulu teman, bilang mungkin kelakuan kita jadi begitu, ya, harusnya begini. Jadi jangan langsung menegur secara kasar, ya, jangan menegur secara kasar. Dan ucapan kita juga jangan terlalu jangan ini, ya. Jadi kita harus jaga juga perasaan teman kita, ya, seperti itu. Nah, di bagian D itu adalah hamiyah. Hamiyah itu adalah hadis yang menceritakan keinginan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sesuatu, tetapi belum terrealisasikan. Hanya sedikit ditemukan hadis hamiyah. Jadi hadis Nabi yang terakhir ini adalah keinginan Nabi tapi belum tercapai, ya. Itu hadis yang terakhir. Ya, jadi setelah kita pelajari materi tentang hadis, tentang video yang kita lihat tadi, tonton tadi, dan pembahasan tentang macam-macam hadis yang saya sudah bahas tadi, sudah jelaskan. Jadi sekarang ibu mau bagikan lembar kerjanya dulu, ya, lembar kerja. Diisi, anak. Tiga. Ya, jadi sekarang kita kumpul lembar jawabannya, ya, nak. Ya, jadi saya mau periksa dulu ini atas nama Citra Aulia Rahman. Ya, alhamdulillah lembar jawabannya Citra atau jawabannya Citra sangat memuaskan. Beri aplaus dulu untuk Citra. Dan selanjutnya Nurbi juga ini alhamdulillah
hasil kerjanya. Beri dulu aplaus sama Nurbi. Jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, adakah dari anak-anakku yang bisa menyimpulkan pelajaran atau pembahasan yang kita bahas tadi? Ada yang bisa? Ya Bu. Ya, silakan Nak. Macam-macam hadis, Ya, apalagi? istilah dan bahasa, Ya, ada berapa terus? ada tariya, hamia. Iya, jadi itu ada beberapa, ada teman saya yang bisa menyimpulkan pembahasan yang kita bahas tadi ya. Itu tentang hadis menurut istilah dan bahasa dan macam-macam hadis. Ya, jadi pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Alhamdulillah tadi sudah ada yang bisa simpulkan. Ya, jadi pembahasan kita hari ini kita sudah kumpulkan tadi sama temannya, dan pembahasan selanjutnya minggu depan kita akan memasuki pembahasan tentang sunnah. Ya, minggu depan kita lanjutin pembahasan tentang. Jadi alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, bagusnya kita dulu berdoa sebelum menutup dengan membaca surat Al-Fatihah.